Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Saya masih membahas terkait bahasa pemrograman Golang, tapi saya langsung ke studi kasus ya. Di sini studi kasus yang nomor 1 sudah ada di video saya. Bisa dicek ya. Di sini ini. Bisa dilihat. Nah, maaf agak lama. Yang kasus nomor 1 masih proses. Karena memang ini ya mungkin sambil ngerunning program yang lain. Nah, ini studi kasus yang pertama sudah bisa dicek di sini dengan judul belajar bahasa pemrograman Golang kasus perulangan. Nah, ini ya. Nanti yang studi kasus ke-2 dan nomor 3 ini juga sudah saya masih proses publish ya, jadi nanti ditunggu aja. Nah, berikutnya saya akan membahas terkait yang kasus nomor 4 dan kasus nomor 5 dan kasus nomor 6. Ini banyak ya. Ya, biar cepat sekalian. Saya jadikan satu. Kasus nomor 4, 5, 6. Langsung saya buat file baru. Ini saya tutupi semua biar tidak terlalu berat. Laptopnya ini sambil ngerunning lain ya. Nah, saya buat filenya, saya taruh di sini, harus diingat ya, di dalam folder Go, di dalam folder src, terus saya taruh dalam satu folder biar memudahkan ya. Jadi penempatan itu sangat berpengaruh juga, karena sering kesalahan itu hanya dari segi penempatan file. Saya klik new file, kasus keempat, ekstensinya Go. Oke, sudah, saya buka di Visual Code. Maaf ya, agak lama. Saya buat PK ya. PK main mohon maaf, main, terus import fmt function main. Nah, di sini semuanya pakai inputan ya, jadi ada inputan, maka saya harus menjelaskan ke pengguna bahwa nanti ada inputan. Nah, inputannya saya taruh di variabel n, ngomongnya belepotan. Terus di sini ditampilkan di layar agar si pengguna tahu. fmt print inputkan, ini inputkan angka, biar tahu kalau dia disuruh inputkan angka. Terus disimpan di variabel n, berarti fmt titik untuk inputan di scan ya, scan kurung buka dan n. Yang perulangan keempat ini atau kasus keempat ini, dia ada kondisi yang dimana modelnya seperti segitiga ya, jadi tetap sama, yaitu ada baris dan kolom, baris, baris, baris. Jadi ada kursor saya ini, baris, 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 baris. Ini semuanya baris. Nah, sedangkan yang ke bawah ini 2 ke bawah, 3 ke bawah itu kolom. Maka saya buat 2 kali looping for i titik 2 sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Nah, berikutnya for j titik 2 sama dengan i dimulai dari dimulai dari 1, terus j kurang dari sama dengan i, terus j plus plus. Ini untuk j nya, dan di sini berhentinya sampai i nya kalau 1 ya nanti ya 1 muncul, j nya 1 sampai
I-nya 2 ya berarti J-nya muncul 1 2 kayak gitu. Nah, terus ini ditampilkan fmt titik print J. Print petik ini agar dia satu baris. Nah, agar dia bisa pindah baris harus di luar perulangan J ya, dibuat fmt titik print, karena setahu saya nggak ada println di sini, jadi garis miring N. Oh, keliru garisnya. Nah, kayak gini. Kita simpan, dan karena di sini saya sudah ada CMD, jadi nggak perlu pindah-pindah posisi, cukup langsung ya. Kalau ini digeser ke atas, sebenarnya saya sudah pindah posisi ya. Untuk runningnya di CMD itu harus pindah posisi dalam folder tadi. Jadi untuk mengakses filenya itu harus pindah posisi di CD ini. Terus caranya running cukup tulis go run, nama filenya kasus 4.go. Kita running, inputkan. Maaf ya, ini agak lama memang karena sambil proses lain, jadi mohon bersabar. Mohon bersabar ya. Inputkan angka, misalkan saya inputkan 4. Nah, kayak gini. Misalkan saya running lagi, saya inputkan 7 misal. Masih proses lagi, ditunggu, sabar. Misalkan. Oke, sudah. Ini untuk yang kasus pertama. Yang kasus pertama, maaf ya, kasus keempat. Ya, kasus pertama sudah ada di channel saya Nurnavia, bisa dicek ya di sini. Nah, ini saya tutup aja biar nggak ngerunning. Saya tutup juga. Oke, jadi di channel saya Nurnavia sudah ada. Terus saya lanjut ke kasus yang kelima. Kasus nomor 5 itu nggak beda jauh sama seperti nomor 4, hanya berbeda di tampilnya. Jadi ini saya copy saja biar nggak banyak nulis. Yang penting paham. Kalau saya sih, loh nggak mau di copy. Sebentar ya, mohon maaf. Nah, sudah saya blok. Saya buat file baru, new file. Saya paste. Nah, terus di sini saya simpan di dalam folder yang ada di ini. Nah, ini ya, go src belajar, ekstensinya go. Terus nama filenya, karena ini tadi nomor 5 ya, soal nomor 5 berarti kasus 5. Simpan. Kemudian perlu diperhatikan di soal ini yang ditampilkan kan 1, berikutnya 2, berikutnya 3. Berarti yang ditampilkan adalah I, itu yang membedakan. Nah, I. Jadi kalau I-nya 1 ya nampil 1 terus, I-nya 2 ya tampil 2 terus, sesuai kondisi ini. Jadi kondisi for berhentinya ini perlu diperhatikan, perlu banyak belajar memang, logikanya diasah. Nah, yang ditampilkan itu I. Nah, kita coba simpan dulu, kemudian kita running. Langkahnya sama, saya pakai CMD, terus di sini harus sudah dalam folder ya, harus pindah posisi ini C.2 go src belajar. Terus langsung aja diklik, ditulis go run, nama kasus saya, nama file saya kasus 5.go. Oke, saya inputkan misalkan 5. Nah, ini 1 2 3 4 5 persis seperti yang di soal ini. Ya, sedangkan yang kasus nomor 6 saya ambil cepatnya juga. Ini saya copy, terus saya taruh di folder yang tadi, golang src belajar, save as. Nah, ini ya letaknya. Silakan diperhatikan kondisi rootnya, direktorinya. Terus ekstensinya go, nama file saya kasus 6. Save. Nah, yang ditampilkan apa? Perlu diperhatikan ya. Ini lengkap, kolomnya lengkap, harusnya lengkap. Berarti kondisi di sini itu tidak berdasarkan I, tapi berdasarkan sampai N.
Yang ditampilkan apa? Sama yang ditampilkan I, hanya dirubah kondisi ininya. Itu perlu banyak belajar memang, latihan. Kalau saya disuruh kayak tracing, routing bisa juga, tapi butuh waktu, rekamannya nanti agak lama. Atau kalau mau minta kursus, saya punya jasa kursus selain saya sebagai kontainer intinya konten kreator ya, konten kreator. Saya juga mempunyai jasa kursus namanya Naya Fada Academy, bisa dicek di website. Terus saya juga sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Nah, ini tadi sudah saya simpan, kembali lagi ke sini. Setelah selesai disimpan, kita coba running. Ini file saya kasus 3, berarti saya merubah nama filenya kasus 3, kasus 6. Terus saya inputkan angkanya misalkan 7. Nah, ini 1, 2. Nah, persis ya seperti di soal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya memang untuk belajar logika ini butuh diasah, dilatih terus. Jangan hanya mengandalkan dari copy paste atau menghafal. Kenapa? Karena tidak selamanya hanya butuh hafalan, tapi butuh pemahaman atau konsep dasar logikanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat yang berlepotan atau salah ucap. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.